crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga ini untuk bab klasifikasi makhluk hidup. Untuk materi kali ini adalah makhluk hidup beraneka ragam. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran: pelajar dapat menganalisis karakteristik khas setiap kerajaan makhluk hidup dan mengidentifikasi makhluk hidup di sekitar sekolah atau di sekitar rumah. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Setelah mengamati video berbagai jenis makhluk hidup, apa yang Anda temukan? Ya, benar. Makhluk hidup beraneka ragam bentuk dan ukurannya. Masih banyak makhluk hidup yang tidak terlihat bentuknya karena ukurannya sangat kecil. Misalnya, bakteri yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita lebih mudah mengenali makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak tersebut? Ya, benar. Salah satunya adalah dengan melakukan pengelompokan makhluk hidup atau yang dikenal dengan klasifikasi. Jadi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok tertentu dengan mengenali karakteristik kunci dari kelompok tertentu tersebut. Maka kita dapat mengenali karakteristik lainnya. Organisme yang memiliki persamaan dimasukkan ke dalam satu kelompok, dan anggota kelompok tersebut dicari lagi perbedaan dan persamaan lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Baik Anda semua, sekarang Bapak tanya, apa yang menjadi tujuan dilakukannya pengklasifikasian makhluk hidup ini? Ya, benar. Tujuan dilakukannya pengelompokan makhluk hidup adalah untuk menyederhanakan objek studi dari makhluk hidup yang beraneka ragam, sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Dan ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan ilmu taksonomi. Hasil dari pengelompokan makhluk hidup ini diperoleh kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan yang disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu kingdom atau kerajaan untuk hewan, atau regnum atau dunia untuk tumbuhan. Kemudian phylum untuk hewan dan divisio untuk tumbuhan. Setelah itu klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Semakin tinggi tingkatan takson,
maka semakin banyak anggota taksonnya. Tetapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Semakin rendah tingkatan takson, maka anggotanya akan semakin sedikit, tetapi persamaan antar anggota tersebut semakin banyak. Sekarang dikenal pengelompokan 5 kingdom. Ya, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom. Kingdom yang pertama adalah kingdom Monera, yaitu organisme tanpa membran inti sel. Kingdom kedua adalah kingdom Protista, yaitu organisme yang memiliki jaringan sederhana. Kingdom yang ketiga yaitu kingdom Jamur atau kingdom Fungi. Kingdom yang keempat adalah kingdom Plantae atau tumbuhan, dan kingdom Animalia atau hewan. Anda semua telah menyelesaikan pembelajaran hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan selanjutnya, Anda dapat mempelajari kembali dari berbagai sumber mengenai pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup ini. Selain itu, kalian akan melakukan sebuah proyek sederhana terkait klasifikasi makhluk hidup. Berikut proyeknya. Terima kasih. Selamat belajar secara maksimal sesuai kemampuan kalian.